11 kader PDIP yang ditangkap KPK karena kasus korupsi. Jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan, cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Novanto dengan gamblang menyebut itu Puan Maharani dan Pramono Anung masih menerima 500.000 US dollar atau sekitar 7,5 miliar rupiah. Puan Maharani 500.000 dan untuk Pak Pramono 500.000. Anehnya Puan Maharani dan Pramono Anung tidak termasuk dalam daftar penerima aliran dana korupsi APK. Padahal pernyataan Setia Novanto tersebut dikemukakan dalam sebuah proses peradilan sehingga seharusnya ditindaklanjuti oleh KPK. Dan kini terungkap ada bancakan uang haram di balik proyek IKTP. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menyebut ada 39 orang politisi dan mantan menteri dalam negeri yang menikmati uang haram KTP elektronik. Gamawan Fauji, 4,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 60 miliar rupiah untuk dolar saat ini. Ade Komarudin, 100.000 dolar Amerika Serikat setara 1 miliar 300 juta rupiah. Terdakwa Irman, 14 miliar rupiah. Terdakwa Sugiharto, 46 miliar rupiah. Marzuki Ali, 20 miliar rupiah. Anas Urbaningrum, 5,5 juta dolar Amerika Serikat, sekitar 73 miliar 700 juta rupiah. Muhammad Nazarudin, 73 miliar 700 juta rupiah. Setia Novanto dan Andi Narogong 574,2 miliar rupiah. Oli Dondo Kambe 16 miliar rupiah. Ganjar Pranowo 6 miliar rupiah. Yasona Laoli 1 miliar 125 juta rupiah. Mirwan Amir 16 miliar rupiah. Tamsil Lindrung 700.000 dolar Amerika Serikat atau lebih dari 9 miliar rupiah. Melkias Markus Mekeng 1,4 juta dolar Amerika Serikat setara 18 miliar rupiah. Dan auditor BPK Wulung 80 juta rupiah. Tersentuh hukum untuk diproses melalui peradilan, ada hubungan spesial antara KPK dengan PDIP. KPK sudah berada di bawah kendali partai PDIP, sehingga tidak mampu mengusut tuntas mega korupsi EKTP yang melibatkan para pentolan PDIP. Gurita bisnis PDIP meraup kekayaan melalui jalan mulus tender proyek pemerintah. Happy Hapsoro, suami Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan menantu Ketum PDIP Megawati, Soekarno Putri, sempat disebut terlibat dalam kasus korupsi pembangunan BTS 4G Kominfo, dengan kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah. Namun rumor itu tidak diusut secara tuntas oleh Kejaksaan Agung. Pria bernama asli Hapsoro Sukmono Hadi itu terikat hubungan keluarga dengan petinggi PDIP ternyata memiliki gurita bisnis dengan beberapa perusahaan besar yang bergerak di berbagai bidang. Pertama, PT Cakra Buana Resources Energy dengan bisnis utama bidang transportasi kapal tugboat dan tongkang untuk pelayaran domestik dan internasional. Perusahaan ini IPO dengan kode CBRE di Bursa Efek Indonesia. Kedua, PT Red Planet Tbk yang bergerak di bidang perhotelan serta memiliki 13 anak perusahaan. Ketiga, PT Basis Energi Prima berfokus pada investasi sektor energi dengan anak perusahaan PT Singaraja Putra. Pada 2021, PT Singaraja Putra bersama PT Pertamina gas tekan perjanjian kerja sama menggarap proyek blok migas terbesar di Indonesia yaitu Blok Rokan. Keempat, PT Basis Utama Prima dengan 99,99% saham dikuasai Happy Hapsoro sebagai holding company dari PT Sumber Energi Negeri dan PT Energi Melayani Negeri. Perusahaan yang disebut terakhir adalah subkontraktor dari proyek pembangunan BTS 4G Kominfo yang merugikan negara 8 triliun rupiah. Dugaan aliran dana korupsi BTS 4G diduga mengalir ke PDIP melalui PT Energi Melayani Negeri sebagai perusahaan subkontraktor milik Happy Hapsoro.